saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk menonton dan menilai saya, dan juga saya berterima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini, yaitu dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik, yaitu Bapak Deden Ahmad Supendi, MPD. Di sini saya akan membahas suatu permasalahan, yaitu mengenai seorang anak remaja laki-laki berusia 16 tahun. Saat ini 16 tahun. Dia menderita gagap ketika kelas 3 SD atau berusia 9 tahun, di mana awalnya dia berbicara normal. Permasalahan yang akan saya bahas dalam analisis ini yaitu mengenai penyebab dan juga efek yang dialami oleh si remaja tersebut. Adapun tujuannya itu untuk mendeskripsikan apa saja penyebab dan juga efeknya. Selain itu, data dari analisis saya ini yaitu hasil wawancara yang saya narasikan dengan anak tersebut, dan juga simpulannya tentu saja agar kita dapat mengetahui apa saja penyebab dan juga efek anak tersebut menderita gagap. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gagap. Gagap termasuk ke dalam gangguan berbicara, di mana gangguan berbicara juga termasuk ke dalam gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa itu sendiri terdiri dari 3 golongan. Yang pertama ada gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Objek saya ini termasuk ke dalam gangguan berbicara. Gangguan berbicara itu sendiri juga disebabkan oleh 2 faktor biasanya, yaitu faktor mekanisme berbicara dan juga faktor psikogenik, gangguan psikogenik. Di mana gangguan mekanisme berbicara ini biasanya ketika proses pelafalan kata atau proses pelafalan berbicara, di mana biasanya yaitu terjadi pada gangguan pita suara, gigi, lidah, kerongkongan maupun paru-paru. Pokoknya alat-alat yang memproduksi suara agar kita dapat berbicara. Sedangkan yang termasuk dalam gangguan psikogenik itu sendiri yaitu gangguan-gangguan yang berada dalam mental si penderita. Misalnya ada gangguan berbicara manja, ada gangguan berbicara kemayu, gangguan berbicara gagap, gangguan berbicara latah, dan sebagainya. Dan otomatis objek saya termasuk ke dalam gangguan psikogenik, yaitu gangguan gagap. Gagap itu sendiri yaitu berbicara dengan mengeluarkan irama-irama yang tidak teratur, secara dapat berhenti secara mendadak gitu. Selain itu, gagap juga mengulang-ulang awal suku kata dari perkataan. Menurut KBBI, gagap adalah gangguan berbicara yang dimana merupakan kesalahan di ucapan dengan mengulang-ulang bunyi, suku kata atau kata. Kelainan berbicara berupa pengulangan konsonan dan suku kata secara berulang-ulang disebabkan oleh gangguan psikofisiologis atau lebih banyak karena mental, dan biasanya terjadi pada laki-laki, dominan laki-laki. Gagap yang sering kita kenal yaitu biasanya penderita itu mengulang-ulangi kata yang dia ucapkan, ataupun penderita tidak dapat mengatur pernapasan saat dia berbicara. Selain itu, gangguan berbicara gagap ini pun variabel. Ada yang gagap dari pertama kali berbicara, ada pula yang gagap karena beberapa faktor seperti tekanan, stres, dan juga selain itu, gagap juga biasanya sangat berhubungan dengan kepercayaan diri seseorang. Misalnya, ada seseorang anak yang gugup ketika berbicara dengan sekelompok orang. Nah, biasanya di situ ia akan berbicara secara terputus-putus atau gagap. Selain itu, gagap yang terjadi pada anak, karena objek saya masih tergolong remaja, dan dia menderita gagap ketika usia 9 tahun, dan biasanya penyebabnya itu tak lain, biasanya didikan dari orang tua ataupun lingkungannya yang kurang mendukung untuk ia berlatih berbicara agar pada umumnya. Apabila seseorang penderita gagap telah mengalami kegagapan sejak ia pertama kali berbicara, maka kegagapan itu akan mulai menghilang ketika ia beranjak remaja. Namun, objek saya kali ini mengalami kegagapan yaitu ketika ia telah berusia 9 tahun. Pada awalnya dia dapat berbicara secara normal. Namun, objek saya ini termasuk ke dalam anak yang sangat pendiam. Dia tidak
sering berbicara dengan orang lain dan juga kepada orang tua dan keluarganya. Adapun tanda-tanda kegagapan itu dapat kita lihat yaitu ketika orang tersebut berbicara secara terputus-putus dan juga memulai sebuah kata itu agak kesulitan, dan biasanya ada kata-kata yang mengikutinya seperti dan selain itu ia akan pernapasannya akan intonasinya tidak teratur. Adapun faktor-faktor yang mungkin saja menjadi penyebab kegagapan tersebut yaitu yang pertama ada faktor perkembangan, yang dimana di sini biasanya faktor perkembangan ini disebabkan oleh didikan orang tua. Adapun beberapa faktor yang memungkinkan menjadi penyebab kegagapan seseorang, terutama pada anak. Yang pertama itu ada faktor perkembangan, di mana biasanya anak pada usia 3,5 tahun itu sudah lancar berbicara. Namun apabila pada usia tersebut anak masih terbata-bata dalam berbicara, itu sangat memungkinkan untuk menderita kegagapan, dan apabila tidak diatasi dengan secara latihan terus-menerus akan berakibat kegagapan hingga usia dewasa. Yang kedua yaitu ada faktor neurogenik, di mana di sini yaitu terjadi ketika sinyal antara otak, saraf, dan otot berbicara tidak bekerja dengan benar. Yang ketiga ada faktor psikologis, di mana di sini gagap itu terjadi karena mental yang tertekan. Misalnya anak yang dididik dengan keras oleh orang tuanya, dan juga anak yang selalu dikucilkan oleh teman-temannya, dan juga anak yang mengalami saat kecil itu mengalami suatu permasalahan. Setelah tadi saya mempromosikan apa saja yang dimaksud dengan gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan juga apa saja penyebab-penyebab dari kegagapan, di sini sekarang saya akan mencoba mengilustrasikan mekanisme bagaimana seorang remaja, yaitu objek saya, yang awalnya berbicara secara normal namun menjadi penderita gagap. Di sini diceritakan sebuah keluarga di mana ini adalah seorang ibu, ini adalah seorang ayah, dan ini adalah seorang anak, yaitu objek yang saya teliti. Di sini anak tersebut pertama kali berbicara dapat berbicara secara normal, namun dia tidak terlalu dekat dan tidak sering berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Dan saat dia berusia 9 tahun, kedua orang tuanya mengalami suatu konflik permasalahan hingga menyebabkan perceraian, sehingga anak ini mengalami depresi yang sangat berat, di mana dia masih kecil, dia masih membutuhkan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya. Namun apa yang ia dapatkan? Lalu ketika ia memasuki sekolah dasar, ia tidak mempunyai banyak teman. Ia hanya bermain dengan 2 orang teman dekatnya saja, dan ia tidak pernah berani berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Dan setelah dia memasuki kelas 3 SD, yaitu tepat saat dia usia 9 tahun, ia mendapatkan suatu perlakuan yang saya anggap itu tidak pantas dilakukan oleh seorang anak, yaitu dimana dia mendapatkan olokan-olokan dari teman-temannya, olokan-olokan bahwa dia itu cacat, dia itu gagap, dan dia itu jadi teman-teman itu melarang teman-teman lainnya untuk berteman dengannya karena dia itu cacat. Maka dari itu efek yang didapatkan oleh objek saya ini yang bernama Givari ini, yaitu dia tidak pernah berani berbicara kepada orang lain. Di sini pun saya pernah bertanya sejak kapan ia merasa bahwa ia mengalami gagap, yaitu seperti yang telah saya sampaikan, dia mengalami gagap sejak usia 9 tahun, dan kenapa kamu tidak sering ngobrol dengan teman-teman, tidak sering bermain dengan teman-teman, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolahnya. Ia hanya menjawab takut salah ngomong, katanya kayak gitu. Selain itu, ini sedikit informasi saja kepada kalian para pengunjung, di mana ketika saya ingin meminta izin untuk mewawancarai Givari ini, ia awalnya menolak, ia tidak mau, ia malu. Namun karena saya sendiri merupakan saudaranya, akhirnya setelah saya memberikan masukan-masukan dan juga mengkondisikan suasana setenang mungkin, akhirnya ia pun mau untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Adapun pertanyaan lain yang saya ajukan yaitu, pernahkah kamu berbicara di depan orang banyak? Ketika menjawab pertanyaan itu responnya sangat
sangat bagus. Namun akan ada kesulitan yang kita rasakan saat kita mendengar jawaban dari objek saya tersebut, karena berbicaranya yang membutuhkan waktu yang sangat lama, karena pengulangan yang dia lontarkan saat berbicara hanya satu kalimat saja. Dia pun menjawab pernah, yaitu ketika melakukan presentasi di sekolahnya. Oh iya, saat ini Givari ini duduk di kelas 1 SMA di salah satu sekolah negeri. Dia pun menjawab dia pernah berbicara depan orang banyak, dan juga saat presentasi di depan kelas, yaitu namun di situ dia sadar diri mungkin ya, dia hanya meminta sedikit bagian presentasinya, yaitu hanya sekitar 2 part. Namun di samping tadi ada beberapa teman yang mengolok-olok bahwa anak ini gagap, ada pula teman-teman yang dapat menerimanya walaupun tidak banyak. Selain itu, orang tuanya pun dapat menerima gangguan berbicara yang dialami oleh anak mereka. Namun kedua orang tua tersebut menurut saya belum mengetahui bagaimana cara mengatasi, mengobati, atau menghilangkan kegagapan anaknya. Karena pada sampai saat ini pun sikap dingin, keras, dan juga kurang harmonis itu masih dirasakan oleh objek saya ini. Selain itu, ketika teman-temannya mengolok-ngolok anak tersebut bahwa anak ini menderita gagap, di mana di sini anak ini tidak merespon bahwa teman-teman ini hanya bercanda, tidak seperti teman-teman yang lainnya ketika ada yang mengejek, mereka hanya menganggap itu sebuah candaan. Namun di sini Givari ini merasa bahwa ia itu mengalami cacat dan dia malu untuk menunjukkan kecacatannya, sehingga ia sangat jarang berbicara dengan teman-teman yang tidak dapat. Selain Givari berbicara gagap atau dia malu untuk berbicara, namun ia pun pernah merasakan bahwa dia tuh sebenarnya dapat berbicara secara lancar, yaitu ketika dia menyanyikan suatu lagu pop kesukaannya, yang mungkin menurut saya itu merupakan ungkapan hati atau ungkapan perasaan yang sedang dialami oleh objek ini sendiri. Namun selain ketika bernyanyi suatu lagu pop itu, ada ketika saat dia membaca ayat suci Al-Quran, di mana dia lancar mengucapkan, atau kita sering kenal dengan mengaji, dia lancar untuk mengaji beberapa ayat. Selain itu, ada pun efek yang Givari ini rasakan ketika dia tahu bahwa dirinya gagap itu, yaitu yang pertama, dia merasa gugup, dia merasa malu, dia tidak punya percaya diri yang baik. Selain itu juga dia tidak banyak berbicara, sehingga sangat berpengaruh terhadap sosialisasi, juga keaktifan dia dalam di samping efek-efek tersebut, ia dapat merasa nyaman dan kegagapannya akan berkurang ketika ia berbicara dengan teman-teman yang dapat menerimanya, yang secara otomatis dapat membuatnya merasa nyaman. Selain itu, ada pun hal-hal yang dilakukan oleh Givari ini sendiri agar kegagapannya cepat hilang, yaitu ia mencoba tetap berusaha santai, tetap berusaha tenang ketika ia menghadapi seseorang atau berbicara dengan seseorang yang belum dapat membuat ia merasa nyaman atau belum dapat menerima kegagapannya. Selain itu, di sini penulis pun atau saya sendiri pun memberikan masukan-masukan atau memberikan saran sekaligus penguatan, yaitu bahwa Givari harus tetap berpikir positif, bahwa kegagapannya akan cepat hilang secara terus-menerus. Ia harus berlatih berbicara dengan orang lain secara tenang, nyaman, dan juga harus berlatih untuk mengontrol bunyi-bunyi bahasa yang ia keluarkan, juga pernapasan yang ia keluarkan ketika ia berbicara. Baiklah, setelah tadi saya membahas dengan bentuk ilustrasi tentang permasalahan yang dialami oleh objek saya ini kepada yang telah saya jual kepada teman-teman dan juga kepada dosen pengampu. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis saya ini, yaitu apa saja penyebab-penyebab yang menjadikan seorang anak normal yang menjadi gagap, yaitu terhadap objek saya. Yang pertama yaitu sifat pemalu, yang kedua kurang percaya diri, yang ketiga belum mau terbuka diri, baik itu kepada keluarganya sendiri. Yang keempat, orang tua yang kurang mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi anak. Dan juga yang selanjutnya, didikan orang tua. Selanjutnya, lingkungan yang menekan kejiwaan anak atau mental anak.
Selanjutnya, teman-teman yang tidak dapat menerima hingga mengolok-olok anak tersebut. Selanjutnya, suasana yang membuatnya tertekan, gugup, dan Stop. adapun selain penyebab-penyebab yang menyebabkan Givari menderita gagap dari normal, yaitu ada efek-efek atau dampak-dampak yang dirasakan oleh Givari yang berasal dari luar dirinya, yaitu ia merasa malu untuk mengungkapkan pendapat ataupun berbicara dengan orang lain, terutama orang yang tidak terlalu dapat menerimanya, karena ada perasaan gugup, malu, dan takut salah, takut mengucapkan kesalahan, dan takut bahwa pendengar tidak dapat mengerti apa yang ia ucapkan, sehingga akan menimbulkan suatu ledakan, dan itu yang sangat ditakutkan oleh Givari itu sendiri. Mungkin sekianlah promosi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dan juga kepada dosen pengampu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga teman-teman suka dengan hasil promosi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.